satu cerita rakyat yang berjudul Putri Kaca Maya. Di sebuah kerajaan di tepi Sungai Siak, ada sebuah kerajaan bernama Kerajaan Gasip. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja yang sangat bijaksana dan mengatur semua rakyatnya dengan sangat baik. Seorang raja ini bernama Raja Gasip. Raja Gasip memiliki seorang putri yang bernama Putri Kaca Maya. Putri Kaca Maya dikenal dengan parasnya yang cantik dan budinya yang baik. Wah, indah sekali istana ini. Alamnya indah, banyak tanaman, banyak burung-burung di udara, hewan-hewan yang lucu. Aku suka sekali tempat ini. Hai Semut, lucu sekali kamu. Dari kecantikan parasnya itu dan kebaikan budinya itu terdengar sampai ke telinga Raja Aceh. Sampai suatu ketika Raja Aceh mengirimkan sebuah surat lamaran pernikahan kepada Putri Kaca Maya. Putri Kaca Maya menerima surat itu dan ia membuka surat itu yang berisi, "Yang terhormat Putri Kaca Maya, aku mendengar tentang cantiknya parasmu dan baiknya budimu. Aku tertarik padamu. Maukah kamu menikah dengan aku?" Mendengar dan melihat pesan itu sontak membuat Putri Kaca Maya terkejut. Karena di usianya yang masih muda ini, ia belum mau menikah dengan siapapun. Bagaimana ini? Raja Aceh tertarik padaku. Tapi aku belum mau menikah di usia yang semuda ini. Apa yang harus aku perbuat? Setelah bergumul dengan isi pikirannya sendiri, Putri Kaca Maya memutuskan untuk menanyakan bagaimana pendapat ayahnya. "Salam ayah, Raja Aceh mengirimkan surat lamaran kepadaku. Apa yang harus aku perbuat?" Mendengar kata putrinya itu, Raja Gasip sangat marah dan kecewa. Dia tidak ingin anaknya menikah di usia yang secepat ini. "Bagaimana bisa? Raja Aceh tertarik padamu, nak. Kamu masih berusia sangat muda. Belum cukup untuk menikah di usia yang semuda ini. Aku tidak setuju dengan pernikahan ini. Aku tidak mau kamu menikah dengan orang yang jauh umurnya di atas kamu. Tolak saja lamaran itu." Mendengar pendapat dari ayahnya, Putri Kaca Maya pun setuju dan menolak lamaran pernikahan itu. Di sisi lain, Raja Aceh yang telah menerima tolakan itu sontak sangat marah, patah hati, dan kecewa atas pesan itu. "Apa-apaan semua ini? Aku, seorang Raja Aceh, ditolak oleh seorang putri. Di mana mukaku mau ditaruh? Aku tidak mau tahu. Sekarang, prajurit-prajurit, pergi, curi Putri Kaca Maya dan bawa ke kerajaan ini. Aku tidak ingin mendengar kata gagal." Setelah pangeran dan prajurit yang lain pergi mengambil Putri Kaca Maya dan membawanya ke kerajaan Aceh, mendengar bahwa putrinya telah dicuri, tentu Raja Gasip sangat marah dan ia berusaha untuk mengambil kembali anaknya pulang. "Raja Aceh, bagaimana bisa kamu mengambil putriku tanpa izin secara paksa? Aku tidak mau hal ini terjadi. Pangeran Gimbal, kamu pergi ke kerajaan Aceh. Bawa kembali putriku dalam keadaan selamat. Aku tidak ingin putriku kenapa-napa."
Mendengar perintah dari Raja Gasip, Pangeran Gimpang pun sontak pergi ke kerajaan Aceh dan mengambil kembali Putri Kacamaya. Di mana Putri Kacamaya? Serahkan kepadaku, atau kalian semua di sini tidak akan ada yang selamat. Akhirnya, setelah Pangeran Gimpang sampai di kerajaan Aceh, ia berhasil membawa kembali Putri Kacamaya ke kerajaan Gasip. Namun sebelum itu, di perjalanan, Putri Kacamaya sudah lemah badannya, sudah lemah fisiknya. Seakan-akan tidak ada semangat untuk hidup lagi. Sampai pada akhirnya, di kerajaan Gasip, Putri Kacamaya sudah tidak tahan akan sakitnya badannya dan ia pun meninggal dunia. Melihat kondisi anaknya yang sudah terbaring meninggal dunia di atas kasur, Raja Gasip, ayah dari Putri Kacamaya, sontak sangat sedih dan hancur hatinya. Anakku, Kacamaya, bagaimana bisa kamu meninggalkan ayah di usia yang semuda ini? Seharusnya kamu masih menemani ayahnya. Tuhan, kenapa kamu mengambil anakku? Aku tidak bisa hidup tanpanya. Anakku, tenanglah kamu di rumahku yang baru. Ayah melepasmu untuk pergi. Raja Gasip di tengah keadaan itu sudah sangat mati rasa hatinya, tidak berdaya, hilang senyumnya. Maka sejak kejadian itu, ia memutuskan untuk tidak memerintah kerajaan Gasip lagi, dan ia meminta kepada Pangeran Gimpang untuk meneruskan tahtanya. Pangeran Gimpang di tengah kondisi yang seperti ini, aku ragu aku bisa meneruskan tahta itu. Maka dari itu, pergilah dan aturlah kerajaan ini. Aku akan bertapa di hutan. Selamat tinggal, Pangeran Gimpang. Setelah itu, Raja Gasip turun tahta dan digantikan oleh Pangeran Gimpang. Namun, naasnya, Pangeran Gimpang pun tak sanggup untuk meneruskan kerajaan itu lagi. Maka lama-kelamaan, kerajaan Gasip itu pun runtuh. Wilayahnya yang sangat luas, pusat kekuasaannya di mana-mana, dan jangkauannya, kuasanya yang sangat bertebaran di mana-mana, hancur saat itu juga. Dari hancurnya kota Gasip itu, hancurnya kerajaan Gasip itu, maka sekarang tempat itu dikenal sebagai Kota Pekanbaru. Demikianlah cerita yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian penonton semua.